Apakah saya tahu sukacita pertobatan sebagai putra-putri Bapa Surgawi? Hari Sabtu yang diberkati, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kami untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Paus Fransiskus bukanlah orang pertama yang menyarankan bahwa kisah yang kita kenal sebagai perumpamaan anak yang hilang tidak diberi nama dengan tepat. Dia lebih suka menyebutnya perumpamaan tentang Bapa yang penuh belas kasih. Karena perumpamaan itu sebenarnya tentang belas kasih, pengampunan dan kasih Sang Bapa. Bukan tentang anak-anaknya. Perumpamaan itu menginspirasi logo untuk tahun yubileum luar biasa kerahiman yang diumumkan Paus Fransiskus mulai 8 Desember tahun 2015 hingga 20 November tahun 2016. Anda dapat melihat dalam logo itu bahwa Sang Bapa memeluk anaknya dengan erat dan penuh kasih seperti seorang gembala yang menggendong dombanya. Dan kata-katanya berbunyi Misericorde sicut pater, yang berarti berbelas kasih seperti Bapa. Paus Fransiskus memulai refleksinya dengan ayat 23:24. Maka mari kita rayakan dengan pesta, karena anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia hilang dan telah ditemukan. Dengan kata-kata ini, Sang Bapa menyela perkataan anak bungsunya, yang akan mengakui kesalahannya. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa ayat 19. Sang Bapa segera mengembalikan martabat anaknya dengan memberikan jubah terbaik, anak lembu tambun, dan kasut. Yesus tidak menggambarkan seorang ayah yang tersinggung dan kesal, tapi seseorang yang memeluknya dan menunggunya dengan cinta. Hal ini digambarkan dengan cara yang sangat mengharukan. Ketika ia masih jauh, Bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapaknya berlari mendapatkan dia, lalu memeluk dan mencium dia. Ayat 20. Sang Bapa mungkin terus-menerus pergi ke balkon untuk melihat apakah anaknya sedang dalam perjalanan pulang. Belas kasihan Bapa meluap tanpa syarat dan sudah ditunjukkan bahkan sebelum anaknya berbicara. Ajaran Yesus ini sangat penting. Keadaan kita sebagai anak-anak Bapa adalah buah dari kasih dalam hati Bapa. Itu tidak tergantung pada jasa atau perbuatan kita. Perkataan Yesus mendorong kita untuk tidak pernah putus asa. Bahkan dalam situasi terburuk dalam hidup, Tuhan menunggu kita. Tuhan ingin memeluk kita. Tuhan mengharapkan kita. Dalam perumpamaan itu, ada anak lain, yaitu anak sulung. Dia juga perlu menemukan belas kasihan Bapa. Ketika dia mengetahui bahwa ayahnya menyembelih lembu tambun untuk merayakan kembalinya adiknya dengan selamat, dia menjadi marah dan menolak untuk masuk ke dalam rumah. Ayahnya keluar dan membujuknya. Namun, dengan nada penuh ketidakpuasan, ia berkata kepada bapaknya, "Lihatlah, selama bertahun-tahun aku melayani Bapa dan tidak sekalipun aku melanggar perintah Bapa. Namun, Bapa tidak pernah memberiku seekor anak kambing pun untuk berpesta dengan teman-temanku. Tapi saat anak Bapa ini kembali, setelah menghabiskan harta Bapa dengan para pelacur, Bapa justru menyembelih anak lembu tambun untuknya."
Yesus mengingatkan kita bahwa seseorang tidak tinggal di rumah Bapa demi upah. Tetapi, karena ia memiliki martabat sebagai anak, yang turut berbagi tanggung jawab dalam keluarga. Tidak ada tawar-menawar dengan Tuhan, melainkan mengikuti jejak Yesus, yang menyerahkan dirinya di kayu salib tanpa batas. Anak bungsu mengira ia pantas dihukum karena dosanya, sedangkan anak sulung menantikan imbalan atas pengabdiannya. Kedua bersaudara itu tidak berbicara satu sama lain. Mereka hidup dengan cara yang berbeda, tapi mereka berdua berpikir menurut logika yang asing bagi Yesus. Jika kamu berbuat baik, kamu mendapatkan upah. Jika kamu berbuat jahat, kamu dihukum. Ini bukan logika Yesus. Logika ini dibalik oleh kata-kata Bapa dalam ayat 32. Tapi sekarang kita harus merayakan dan bersukacita, karena saudaramu sudah mati dan telah hidup kembali. Dia telah hilang dan ditemukan. Sang ayah memulihkan seorang putra yang hilang, dan sekarang dia juga bisa mengembalikannya kepada saudaranya. Tanpa si bungsu, anak sulung berhenti menjadi seorang saudara. Sukacita terbesar bagi sang bapa adalah melihat anak-anaknya saling mengakui satu sama lain sebagai saudara. Sis Prece dan saya, bersama dengan 15 pemimpin dari komunitas Katolik Filipina baik dari CSC maupun non-CSC di Tokyo, memiliki kesempatan untuk merenungkan Injil Lukas bab 15 ayat 11-32 secara mendalam saat kami mempersiapkan diri untuk Kongres Apostolik Dunia Pertama tentang Kerahiman yang pertama pada 2-8 April tahun 2008 di Roma. Paus Benediktus XVI menghimbau 4.000 delegasi untuk menjadi saksi belas kasihan. Dalam perumpamaan Bapa yang penuh belas kasihan, Yesus memberikan gambaran yang jelas tentang Tuhan dan seperti apa Tuhan itu. Tuhan benar-benar lebih baik dari kita. Dia tidak kehilangan harapan atau menyerah ketika kita tersesat. Dia bersukacita saat menemukan yang hilang dan menyambut mereka kembali. Apakah kita tahu sukacita pertobatan sebagai putra-putri Bapa Surgawi? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Kami mohon rahmat untuk menjadi saksi sejati atas belas kasihan-Mu yang tak terbatas. Bantu aku untuk melihat cinta-Mu pada setiap orang, terutama mereka yang tampak jauh dari-Mu. Biarkan hatiku dipenuhi dengan belas kasihan, dan tindakanku dibimbing oleh ajaran-Mu. Semoga aku menjadi cerminan hidup dari penggi ampun AMO dan rahmat, berbagi belas kasihan-Mu dengan orang-orang di sekitar kami. Dan semoga kami selalu percaya pada cinta-Mu yang tak pernah gagal. Amin. Yesus Raja belas kasihan, kami percaya padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.